Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk selalu semua dan salam sejahtera dan salam sukses para pembudidaya lele Nusantara. Yap, kembali lagi kepada owner penjelajah lele Nusantara yang gak tahu diri, ya kan, dan nyesalin dan ngedongkolin, ya kan. Hari ini videonya ngapain ya? Udah lama kita nggak bikin video ya. Jadi ada beberapa kegiatan, ada proyek-proyekan saya yang sedang kami selesaikan. Jadi kami nggak bikin video. Jadi udah jadi aja dah baru bikin video. Jadi hari ini tepatnya saya ada di Tangerang dan hari ini saya mau mereview. Jadi biar teman-teman tahu bagaimana sih kolom infrastruktur yang baik dan benar dan juga low budget ya. Bahasa low budget itu nggak harus neko-neko sebenarnya. Yang penting kolomnya banyak dan kolomnya ada dan bisa dapat keuntungan kan gitu. Jadi nggak harus mewah. Maksudnya nggak harus mewah tuh infrastrukturnya ya. Intinya kalau kolomnya sama ya harganya sama ya, kolom diameter 3, diameter 4, diameter 5 itu sama harganya, tapi bagaimana caranya kita mengepres lagi budget untuk infrastrukturnya. Yang pertama, teman-teman tidak usah bawahnya dasarnya itu dicor. Gak usah, siapa yang mau ngajarin itu? Gak usah itu. Yang penting pakai pasir aja. Atau kalau misalkan pasir yang gak ada, pakai tanah liat atau tanah merah. Itu gak masalah. Yang kedua, pinggirannya, ya kan? Pinggirannya mau dibatu bata. Nah, ini kan belum nih, ya kan? Mau dibatu batain segini. Contoh misalkan mau dibatu bata atau tidak juga nggak masalah. Yang intinya adalah kolom kita kuat kok. Nih, trial nih, tes sama gue tuh. Kuat tuh. Aduh, gua ngeri juga nih, udah ada air soalnya. Tuh lihat air. Lu lihat ini airnya liatin tuh. Masa ya gua harus nyemplung. Nah, kolom kita kuat ya, walaupun airnya belum terisi tuh. Kuat. Nih gua gantung nih, lu lihat kaki gua nih. Ngegantung nih gua nih. Aduh tuh. Gua kan ngepijak di bener-bener di ujung ini. Aduh. Nekat aja ya, tapi nggak apa-apa lah demi kepuasan konsumen. Ya, kita pakai besi nomor 6 dan pakai terpaulin orchid original. Kita pernah review kan terpal orchid yang original atau yang KW-KW kan gitu. Nah, jadi nggak usah dicor. Sini. Halo. Iya, nggak pangeran di Tangerang nih, insya Allah nih ya. Nah, jadi bawahnya itu pakai pasir aja. Nih, kelihatan pasir. Oh, pasir tuh. Ya, ada pasir-pasirnya ya. Tuh, pasir-pasir kan. Bawahnya pakai pasir aja, jadi nggak harus dicor. Banyak yang nuntut pembuat kolam itu harus dicor apa dan lain sebagainya, nggak harus juga. Jadi pasir itu, kalau di bawahnya dengan pasir itu, insya Allah nanti pH-nya di dasar airnya stabil. Gitu. Kalau dicor, bawahnya dicor, itu nanti suhu air di dasar itu jadinya dingin. Nah, lele ya, yang pernah saya pelajari itu lele itu suhunya tuh harusnya hangat. Ya simpelnya lah kayak gitulah. Kalau ilmu ilmiahnya kan gue nggak terlalu paham lah, intinya hangat lah. Jadi dingin juga nggak bisa gitu kan, terlalu dingin juga nggak boleh gitu kan. Nah udah gitu per kolam ini kita taruhin ini 3/4 ya. Ini kan kebetulan di sini ada 15 kolom. Sambil nyantai ya, nyantai. Jadi biar teman-teman pembuat kolam tuh harusnya kayak gini Jadi kebaca gitu. Jadi ketika kita nanti pembuatan kolam, jadi apa yang harus dilakukan? Nah kayak gini. Kan banyak teman-teman nih yang bikin kolam terus bingung, bang apa yang harus saya persiapkan, apa yang ini ya kan. Terus abis ini mau diapain? Ya kan kalau gue jelasin satu persatu kan banyak nih yang ngechat kan. Bingung juga kan, capek juga kita kan. Makanya lihat video ini. Nih pipanya 3/4. Nggak usah pakai keran, tapi pakai stop keran aja. Jadi keluarnya maksimal. Nah masing-masing nih tuh sudah ada pipa-pipanya. Ini line airnya nih. Tuh. Ya kan keren nggak kameramen? Ngangguk aja. Keren. Ya, mantap ya. Ya ini kayak gini. Terus kalau dasar kolamnya, pembuatan kolamnya kan teman-teman udah tahu lah semua lah kan. Inilah finishing bagaimana caranya membuat infrastruktur kolamnya. Nah ini alirannya,
Jadi dibikin aliran. Jadi ini di sini nggak ada irigasi ya. Irigasi di luar tuh nggak ada, got nggak ada. Jadi si tuan rumah ini bikin penampungan. Nah kita lihat penampungannya. Jadi dari sono nanti pembuangannya ke sini. Yuk. Ini. Set. Nah, mari. Nah ini pembuangan nih. Jadi ini adalah pembuangan air. Jadi, Kang, ini kok dicor nggak? Kalau dicor nanti nggak meresap, bawahnya nggak, Bang. Jadi bawahnya itu tidak dicor, bawahnya itu tetap tanah, gitu. Jadi dia bisa meresap, gitu, ya kan? Nah, ini kan di sini ada tempat buat wudhu atau buat apa, gitu kan di sini nih. Dibuat juga nih WC nih, kamar mandi juga ada kan, gitu. Ini sebelah kanan nih. Ini gudang ya Bang Alfi ya. Iya siap. Di sini gudang, tempat tinggalnya juga di sebelah sana tempat tinggal. Jadi, siapkan gudang, siapkan buat tempat santai lah nanti kan gitu. Dan air, jadi jangan ngeganggu untuk rumah sendiri. Contoh misalkan satu mesin buat beberapa keperluan, contoh untuk di rumah atau di kontrakan, itu nggak bagus, nanti berebut sama budidaya di sini. Jadi fokusnya tuh satu budidaya tuh harusnya satu sumur atau satu lubang. Nih kayak gini nih. Jadi otomatiknya enak nih. Ini otomatis ya, ini pakai mesin jet pump nih. Ini tinggal dibuka aja. Tuh, ngalir ke kolam-kolam kan? Nah, ayo. Jadi maksimal. Jadi ini bisa dibagi, contoh. Misalkan mau semua kolam bisa ini. Oh, tinggal diatur aja volumenya kan. Volume keluar air jadi dibagi tuh. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 tuh, ya kan? Bisa ke sono juga, bisa juga. Gitu. Ini kan 5. Jadi buat teman-teman infrastrukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah bikin kolam biar nggak bingung gimana cara infrastruktur, bikinlah kayak gini, kayak gitu, biar budidayanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tapi tetap low budget, nggak harus dicor depannya, maksudnya nggak harus dicor bawahnya gitu. Oh ini kan dipagar nih, niat banget ini bro, niat banget ini bikin ya kan. Tapi kalau pagar semi permanen juga nggak masalah gitu. Tapi tolong matiin mesin air. Nah kayak gitu. Jadi tahapannya kayak gitu ya. Infrastruktur. Kalau sudah bikin semua kayak gini, lalu kolam ini diisi, masing-masing kolam itu 10 cm. Karena ini kan bahan kimia nih. Ini kan bahan kimia. Jadi harus diisi air dulu biar kena matahari, meluap, baunya dan lain sebagainya, baru nanti dibersihkan. Nah dibersihkannya pun tidak boleh pakai sabun, ya kan? Ini kan udah ada air, nanti ke bawang pisang nih, cacak-cacak aja ke bawang pisang, nanti sikat-sikatin aja di permukaan di kolam nih, gitu. Jadi nanti nih sore ini mungkin yang ngurus kolam ini dikasih nih semua nih ke bawang pisang nih, ya kan? Ya ukuran-ukuran segini lah, nanti disikat-sikatin. Itulah cara pembersihan awal untuk sebelum kita budidaya. Setelah itu baru isi air 50 cm masing-masing kolam. Nah habis itu baru fermentasi. Kan cara fermentasinya udah ada tuh di video YouTube saya kan itu. Nah ya seperti inilah cara bagaimana infrastruktur yang baik dan benar dan juga low budget. Walaupun memang teman-teman gila itu biayanya, tapi ini nggak nyusahin. Jadi kalau mau ngisi air, menguras air dan lain sebagainya, jadi teknis itu udah nggak nyusahin lagi. Daripada kita pakai selang-selang kan, kalau pakai selang-selang itu kan nanti entah selangnya nanti ngelekuk, susah keluar air dan lain sebagainya kayak gitu. Yang dikhawatirkan itu, makanya SOP-nya seperti ini. Dan bawah kolamnya tuh nggak harus dicor. Dan saran saya jangan, karena budgetnya luar biasa kan gitu. Mendingan kita bikin irigasi kayak gini. Dan penampungan tadi kan sudah kayak gitu tuh ya. Jadi teman-teman jangan nanya lagi ya. Capek balas-balasinya tahun diri ya kan. Bang ini habis ini ngapain? Aduh capek. Bikin aja kayak gini. Terus fermentasi air. Habis itu setelah fermentasi air kurang lebih 14 hari sudah fermentasi baru tebar bibit. Kayak gitu bro. Jadi biar paham semua
saya bocorin semua biar teman-teman mulai budidaya dengan baik dan benar. Oke? Dan tetap semangat ya teman-teman. Walaupun memang kadang banyak yang ngomong, oh budidaya rugi. Enggak kok, justru makin banyak dan makin ada kok. Ada marginnya kok, nggak mungkin nggak ada. Nanti saya ada kesaksiannya kok, ada untung sedikit karena kuantitinya sedikit. Untung banyak karena kuantiti si budidayanya banyak. Kayak gitu ya. Oke, jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah. And then jangan bilang kami sukses, karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan hidup yang penuh berkah. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.